Dan Refli Harun memang di catatan kami ada catatan negatif gitu. Pertama, Refli Harunlah yang pertama kali selalu menarasikan perdamaian dengan mediasi. Tanpa izin kami saat itu, Roy Rismontiva tiba-tiba dibawa ketemu Jimli As-Siddiqi di tim percepatan reformasi Polri dengan narasi akan dimediasi. Sejak awal kami sudah tegas menyatakan nggak ada mediasi antara Al-Haq dan Al-Batil. Sudah jelas palsu ya palsu, asli ya asli. Nggak bisa yang palsu sama yang asli dinegosiasikan. Jadi aspal aja ya kita sepakati. Nggak bisa. Aneh sekali kemudian ketika si Udin ya mempersepsi bahwa si Udin itu Mas Ahmad Hazinuddin. Ya pokoknya siapapun lah, ya kan. Nah si Udin kemudian mempersepsi bahwa saya ngajak mediasi. Lo kok mediasi sama tim percepatan reformasi Polri? Nah kan it doesn't make sense, nggak masuk akal. Saya membawa RRT ke Pak Jimli, lalu berarti saya mengupayakan mediasi. Atau sebaliknya, dari awal saya bermental mediasi, saya bawa ke Pak Jimli. Nggak nyambung dua fenomena itu. Pak Jimli itu adalah ketua tim percepatan reformasi Polri. Kurang lebih begitu ya. Tugas dia adalah membuat konsep tentang Polri di masa depan yang unfortunately juga nggak dipakai juga for the time being kan. Ketika ada undang-undang Polri yang baru, mana ada konsep yang dibuat Pak Jimli masuk. Saya nggak tahu ya, kayaknya juga tidak banyak yang masuk ke sana kan masa depan. Lalu pertanyaannya adalah kenapa kita ke sana? Itu yang paling penting. Kita ke sana karena kita ingin mengadu. Kita memanfaatkan momentum bahwa RRT ini dikriminalisasi. Ya kan? Karena dia dikriminalisasi, lalu saya bawa dia ke sana. Kebetulan saya kenal baik dengan Pak Jimli. Nah, saya WA Pak Jimli. Lalu dia bilang, buatlah surat. Maka surat itu saya bikin, dan surat itu ditujukan ke Sahgana. Kalau ini kan boleh diomongkan namanya kan. Nah, lalu akhirnya saya diundang. Karena Sahgana berada di tim. Ya, tim itu kan. Dan saya diundang. Pada saat diundang, ya kan, sebelumnya Pak Jimli bilang ada dinamika di dalam bahwa RRT nggak boleh datang. Kalaupun datang, ya nonton aja katanya. Nonton YouTube kan cukup. Ya, padahal nggak boleh juga siaran langsung kan tertutup itu kan. Gimana mau nonton di YouTube? Tetapi saya dalam tanda kutip tetap insist membawa mereka. Ya, pokoknya mereka datang. Begitu rapat dimulai, saya suruh masuk mereka. Itu. Begitu saya suruh masuk mereka, lalu ada keberatan. Sebelum mulai kita ini katanya kalau sudah yang tersangka lebih baik nggak masuk, hormati macam-macam. Dari pihak Pak Jimli? Ya, dari pihak Pak Jimli. Saya bilang begini, justru kesini ini kami ingin mengadu. Ada indikasi kriminalisasi terhadap RRT kan begitu. Nah, kalau nggak boleh masuk, artinya kan tidak boleh menyampaikan keluh kesah, ya kan? Akhirnya kita walk out. Itu. Kita walk out. Jadi aneh sekali kemudian ketika si Udin ya mempersepsi bahwa si Udin itu Mas Ahmad Hazinuddin. Ya pokoknya siapapun lah, ya kan. Nah si Udin kemudian mempersepsi bahwa saya ngajak mediasi. Lo kok mediasi sama tim percepatan reformasi Polri? Nah kan it doesn't make sense, nggak masuk akal. Oke, itu jawaban saya. Silakan yang lain. Pokoknya serang saja. Interpretasi saya atas apa yang dikatakan oleh Mas Ahmad Hazinuddin adalah Mas Refli membawa RRT lah gampangnya ya. RRT ke Pak Jimli, ke tim ini, kemudian untuk mencari kemungkinan Pak Jimli mencari jalan ke Solo. Apakah betul seperti itu? Itu dari mana lagi tuh cara menghitungnya gitu? Itu it doesn't make sense, nggak masuk akal. Kalau saya mau bawa dia ke Solo, nggak perlu Pak Jimli. Saya aja bisa. Hari ini saya telepon ke Solo, atau telepon orang-orang yang barangkali ada lingkarannya. Kan kita tiap hari ketemu sama orang-orang itu, berdebat di televisi. Ngapain saya menggunakan Pak Jimli? Kan begitu. Jadi maksud saya nggak masuk akal. Karena feeling saya Pak Jokowi ini pengen sekali dia
ada jalan keluar bagi dirinya sendiri. Tapi saya tidak mau membahas itu. Yang ingin saya bahas adalah nggak masuk akal. Kalau saya mau berdamai dengan Solo, lalu saya datang ke tim percepatan reformasi, itu sama saja saya mau pergi ke, katakanlah ke Monas, which is dekat sini, tapi saya ke Kebon Jeruk dulu, mas saya. Muter nggak karu-karuan. Memang saya nggak punya akses untuk langsung pergi ke suatu tempat yang dituju kalau saya mau. Kan walaupun kita tidak pernah berhubungan, kan membuka aksesnya kan nggak akan sulit gitu loh. Mas Hozinudin. Saya terus terang tergelitik ya untuk menjawab kritik. Ya, kritik itu boleh, tapi fitnah jangan dong ya. Ya, kritik most welcome, tetapi fitnah jangan dong ya. Itu yang harus saya catat, karena kalau difitnah ya sebenarnya saya senang. Kenapa? Karena dosa saya menjadi berkurang kan begitu. Tetapi penting kita untuk kemudian melakukan kontra informasi terhadap disinformasi ya. Jadi banyak hal yang kemudian kadang-kadang sudah out of proportions ya. Tapi begini ya, mengenai satu grup di dalam lawyering ya, kita harus letakkan masalahnya begini ya, yang barangkali orang harus tahu dulu ya, dan saya tanpa harus menyebut kelompok lawyer itu, Anda sudah tahu lah ya, kelompok si Udin lah kira-kira gitu, kelompok Udin kan. Jadi sebenarnya ya, waktu kita mau bicara mengenai pembentukan bagaimana ya Udin ada di depan saya ya, sebelum ketika ribut-ribut mengenai ijazah Jokowi pada kunjungan 15 April ke UGM dan 16 April ke Solo ya, dan kemudian setelah itu menggelinding ya, muncul 3 nama yang prominent, ada Dr. Tifa, ada Rosario, ada Rismond pada waktu itu. Di depan saya ini ada Udin ya. Nanti saya bisa I'll show you videonya, kan bisa dilacak gitu kan. Berarti sekitar bulan April itu ya, kita berbincang mengenai membentuk sebuah barisan ya, dan itu idenya sejak lama sesungguhnya, bagaimana membela orang-orang yang dizalimi. Maka muncullah kemudian partisipasi tidak hanya dari lawyer tapi juga non lawyer. Saya ingin mengatakan dari satu arus saja, mungkin ada arus lain juga yang membentuk itu. I don't know exactly, tapi dari arus ini saja. Nah kemudian akhirnya ada puluhan orang yang bergabung, bahkan dari luar kota segala, tapi akhirnya kemudian dibedakan antara lawyers dan non lawyers sampai kemudian deklarasi tanggal 30 April di Gedung Juang. Nah, saya pada waktu itu memang tidak ingin jadi lawyer karena kenapa saya berpikir tidak mau jadi lawyer, karena I'm a YouTuber. Kalau YouTuber nanti ada konflik of interest, saya khawatir kan dengan pemberitaan dan lain sebagainya. Saya ingin stay away, menjaga jarak. Karena itu saya tidak ikut dalam itu. Tetapi mereka respect me karena sehingga saya ya 2-3 kali hadir dalam rapat mereka. Bukan sebagai lawyer, bahkan kemudian mengambil konten di sana, special interview sama koordinatornya, kemudian deklarasi itu dimuat ya kan, deklarasi melawan dan lain sebagainya sebelum kemudian deklarasi resmi tanggal 30 April ya. Nah itu terjadi ya. Nah setelah itu saya tidak ikut rapat-rapat lagi karena saya pikir sudah sangat spesifik kerjaan mereka. Tapi bukan itu saja sesungguhnya, karena perkembangan selanjutnya akhirnya Dr. Tifa akhirnya lepas dari mereka. Ya ada versi mengatakan dipecat, ada versi yang mengatakan
mengundurkan diri, I don't know exactly. Saya tidak mau masuk pada kontroversi itu. Tanyakan sendiri pada Dr. Tifa, apakah dia dipecat oleh Udin, oleh Taka, atau dia mengundurkan diri. I don't know exactly. Maka saya yang sering diundang oleh Dr. Tifa untuk hadir di sana, ya, karena saya termasuk yang katakanlah dia percaya untuk mengasisteni, ya, dan bahkan saya pula yang kemudian merekomendasikan leading lawyernya hari ini Al-Katiri, ya, sebagai her lawyer. Maka kemudian ketika dia tidak lagi gabung di sana, ya saya tidak lagi ke sana untuk melihat, ikut rapat dan lain sebagainya, karena tidak ada yang meminta saya hadir, kan, karena saya hadir atas permintaan dia. Kemudian ya sudah berjalan begitu saja sampai kemudian tanggal 13 November 2025, di mana untuk pertama kalinya RRT diperiksa sebagai tersangka. Nah, ada ancaman pada waktu itu untuk ditahan. Nah, saya tidak tahu, ya, mungkin arus lain juga bekerja, tetapi ya saya juga pada waktu itu berkomunikasi, dan kemudian hasil komunikasi itu ya menyatakan, ya, kamu harus menyatakan bahwa cooling down dulu, dan kemudian RRT tidak perlu berkomentar. Maka terjadilah pada tanggal 13 November itu. Nah, sepertinya ya sejak tanggal 13 November itulah yang kemudian ada orang yang kemudian merasa bad mood or hard feeling, I don't know exactly, ya, hasad, I don't know exactly. Dan kemudian perkembangan selanjutnya ada aspirasi dari RRT, ya, Roy Rismon Tifa, terutama Dr. Tifa, untuk mereka bersatu kembali, ya, untuk mereka bersatu kembali, dan kemudian akhirnya mereka membentuk yang namanya Bala RRT, ya. Bala RRT itu sendiri sebenarnya nama yang saya usulkan, ya. Jadi saya hanya mengusulkan nama saja, tapi yang membentuk RRT itu mereka sendiri. Jadi Roy Rismon Tifa, ya. Jadi ini adalah entitas baru di luar Taka. Jadi entitas baru saja. Kenapa? Karena tadi Dr. Tifa bahkan sebelum terbentuknya RRT sesungguhnya sudah terbentuk juga yang namanya tim pembela penegak dan keadilan. Tim penegak pembela tim penegak tim pembela penegak keadilan, kalau tidak salah begitu, tim penegak keadilan itu. Dan tim ini juga bekerja kemana-mana dengan Dr. Tifa, ke Komnas HAM, kemudian ke DPR dan lain sebagainya. Dan banyak di antara tim itu juga bagian dari tim Taka. No problem at all pada waktu itu, ya kan? Ya, nggak ada masalah, kan? Nah, kemudian di perjalanan selanjutnya terbentuklah yang namanya, dan tim ini juga ada Roy Suryonya, ada Rismonnya di situ dalam grup itu. Dalam grup yang saya sendiri juga tidak tahu apakah saya masuk ke dalam grup itu atau tidak, ya. Iya dan tidak. Nah, belakangan tim itu kemudian bermimikri menjadi TPDT, tim pembela Dr. Tifa. Begitu, ya. Nah, sehingga ketika kemudian RRT ingin bersatu, maka terbentuklah yang namanya Bala RRT, Barisan Pembela Roy Rismon Tifa, di mana Rismon akhirnya keluar dari Taka dan kemudian dia bergabung dalam Bala RT, bukan bergabung, dia kemudian memberikan mandat kepada 3 arus lawyer. Jadi lawyer yang mewakili Dr. Tifa itu dipimpin oleh Muhammad Taufik, seorang ahli pidana dari Solo dengan rombongannya, ya, banyak di situ. Karena beberapa rombongannya itu berasal dari tadi tim tim pembela penegak keadilan kalau nggak salah. Kemudian Roy Suryo memajukan saya sendiri, saya tok tanpa pasukan di belakang. I'm the only man, ya, Lone Ranger. Jadi sendirian. Kemudian Rismon memajukan Jahmada Girsang dengan pasukannya. Ya, ada beberapa pasukan yang beberapa kemudian tidak aktif. Maka terbentuklah Bala RRT. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara tentang mandat, ya, mandat itu berasal dari prinsipal, dari klien.
Dan mereka punya kebebasan untuk memberikan mandat kepada siapapun. Kalau seandainya kemudian apalagi kemudian itu mereka membentuk sendiri. Nah, mereka membentuk sendiri lalu mereka memberikan mandat kepada para lawyers. Jadi tidak benar kalau misalnya yang mengatakan bahwa itu bentukan saya. I'm not the former, ya. I was not the former. Jadi kalau saya dibilang pembentuk, ya, itu luar biasa, ya. Jadi yang tanyakanlah, ya. Dan bahkan tim itu kemudian nama-namanya diumumkan oleh Dr. Tiva sendiri dalam sebuah press conference di tempat biasa yang kita melakukan press conference, kan. Tetapi kemudian saya pula yang difitnah. Seolah-olah saya kemudian membujuk beberapa lawyers untuk bergabung dan menggunakan nama dan lain sebagainya. Bahkan saya sampai mengatakan, antum ini seorang muslim, masa kok tidak tabayun gitu. Padahal kalau misalnya gini, ada berita yang tidak akurat, ya. Misalnya saya mengatakan A tapi ditambahkan A plus atau A minus, itu kan beritanya tidak akurat. Tapi kalau misalnya saya tidak melakukan A, lalu kemudian dikatakan A, itu bukan berita akurat. Tidak akurat, tapi itu berita bohong namanya, ya. Atau created, sengaja di-create, ya. Untuk, ya, katakanlah menyerang pribadi dan lain sebagainya. Jadi dari situ saja sesungguhnya saya merasa aneh ketika kemudian kok jadinya serangan terhadap pribadi, ya, gitu. Saya tidak melakukan A, tiba-tiba dikatakan saya yang melakukan A. Jadi banyak sekali fitnah yang kemudian muncul, termasuk terakhir ini. Nah, saya tidak tahu. Mereka bukan tidak tahu, mereka tahu. Tetapi sengaja sepertinya, ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu sobat RH sekalian. Saya spill kecil-kecil lah, ya. Nanti kalau dibutuhkan lebih konkret, saya kira saya harus lebih konkret. Tapi kecil-kecil dulu lah sambil memancing, ya. Bagaimana reaksi sobat RH sekalian, ya. Oke. Sekali lagi saya mempromosikan buku luar biasa ini, Kontroversi Vaksin, ya. Oke. Sambil saya mengumpulkan semangat lagi berkonten, ya. Somebody call me as the king of content, ya. The king of content, the most apa istilahnya, ya. Ya lah, king the king of content, ya. Oke. Itu ya buku Kontroversi Vaksin kita. Nah, oke. Coba saya ingin sobat RH sekalian bertanya, ya, apa yang ingin sobat tanyakan. This is not the perfect time to live actually, ya. Tetapi at least, ya, to live, ya, live. Jadi at least saya mencoba, ya. Kemudian no comment, dua-duanya sama-sama pejuang, mirip kejadian seperti Soekarno dan Sudirman mengenai agresi militer Belanda. Kedua-duanya Soekarno dengan pengen diplomasi, Sudirman pengen perang gerilya. Ya, it's okay. Sepanjang respect each other, it's okay, nggak ada masalah, ya. How to respect each other, ya. Yang penting respect each other, jangan membuat fitnah. Jadi respect each other itu adalah menghargai pilihan masing-masing. Makanya saya katakan sesama biskota dilarang saling mendahului, ya. Jadi kalau dalam sejarah Republik ini, even Soekarno dan Hatta pun itu tidak sama. Soekarno itu memilih jalan revolusioner dalam tanda kutip sesungguhnya. Hatta memilih jalan yang lebih evolusioner. Dia mengatakan, ya kita didik dulu rakyat Indonesia. Tapi kata Bung Karno, sampai kiamat, ya, itu nggak akan merdeka kita kalau kita bicara tentang ini itu dan lain sebagainya yang ribet, ya, harus mendidik dulu dan lain sebagainya. Jadi itu different views, ya, among the leaders, among the national leaders. Itu it's okay, biasa saja, ya. Diam itu lebih keras daripada meladeni omongan orang yang gak penting. Ntar juga capek sendiri mereka dan tidak semua orang harus tahu apa yang kita lakukan. Saya setuju, ya, buat Rudy Tami, ya. Saya sebenarnya iseng aja dalam tanda kutip, ya. Saya
Saya tidak punya beban ya untuk apa Anda menerima atau tidak ya. Saya hanya ingin to talk ya, to say something ya, talk to you ya. Oke. Intinya kalau bisa busnya jangan saling tabrak Bang Era. Tak elok dilihat BTW. Apa istilahnya? Busnya jangan saling tabrak Bang Hera, tak elok dilihat. BTW matikan batasan waktu chatnya Bang HT, nggak asik diskusi kalau begini. Maksudnya apa ya? Oke, begitu ya. Oke, nanti kita pertimbangkan ya. Sehat selalu Bang RH, semangat. Wah, ada yang khusus subscriber gitu ya. Sangat disayangkan hal ini harus terjadi karena tidak waspada terhadap adu domba, karena ego dan emosi dari keserakahan untuk selalu bisa dan ingin dilihat hebat ya. Bang Refli Harun jelaskan tentang pasal 206 dan 75 yang dibilang hakim di akhir sidang. Kalau dilihat di pasalnya itu, kalau batal demi hukum boleh pasal 75, kalau kata Gafur dan Binsar nggak boleh. Mana yang benar? Oke. Two lawyers have 10 opinions ya. Jadi dua lawyer bisa punya 10 opinion. Jadi pasal 75 itu bicara tentang perbaikan surat dakwaan. Pasal 206 bicara tentang perlawanan. Nah, yang dimention oleh hakim pasal 206. Tetapi apakah perlawanan bisa dilakukan? Saya tidak ada yang namanya final conclusions, tetapi ya nanti kita lihatlah apakah kemudian jaksa penuntut umum akan menggunakan mekanisme perlawanan atau mekanisme perbaikan dakwaan. Tapi one thing for sure, apa sih yang dimaksud dengan perbaikan dakwaan itu? Apakah cuma memperbaiki hal yang kecil saja ataukah memperbaiki sesuatu yang sangat substantif? Sebagai contoh misalnya begini ya. Walaupun jaksa tidak, walaupun putusan hakim tidak menyebut pasal 32 ayat 1 dan pasal 35, tetapi kan sesungguhnya putusan itu mengindikasikan ya bahwa sebuah peristiwa pidana itu harus jelas ya di dalam dakwaannya agar tidak obscure libel. Nah, ini kemudian ketika hanya memperbaiki misalnya membuang pasal 310 agar tidak terjadi dualisme antara KUHP lama dan KUHP baru, ini juga a big question for us ya. Oke. Saya tidak mau memperpanjang, nanti ada sesi sendiri tentunya ya. Kemudian saya tidak akan membacakan komentar yang hanya sekedar ngatain, bukan kritik. Kritik saya ke Prof. Refli itu, kata siapa di sidang ijazah Jokowi itu tidak bisa dibuktikan ijazahnya itu asli atau palsu. Itu kan kewenangan hakim. Ingat kata Profesor Mahfud MD harus dibuktikan dulu. Ini panjang ya berdebatnya. Tapi kalau Anda membaca Mahfud MD mengatakan harus dibuktikan dulu di forum yang lain. Ya, dibuktikan dulu di forum yang lain. Anda tidak bisa mendakwa orang sudah melakukan fitnah sementara ya kan ijazah itu tidak pernah dibuktikan sebelumnya. Bukan pembuktian oleh polisi tapi oleh putusan pengadilan. Jadi saya hanya ini itu saja ya. Wajar beda pilihan jalan, tapi insya Allah RH dan AK masih satu gerbong besar perjuangan. Nggak perlu saling mencela mencaci ya. Saya rasanya tidak pernah mencela dan mencaci kalau kita lihat track recordnya ya. Lebih baik berselisih cakar-cakaran dalam mencari kebenaran daripada bersatu dalam melakukan pemalsuan dan menutupi kejahatan. That's right ya. Jadi tidak perlu juga saling mengklaim bahwa kita pasti benar ya. Anggap saja kita yang salah, tetapi kita berusaha mencari kebenaran ya.
Kemudian Bang RH tetap semangat Bang ya. Kemudian saya sangat setuju tugas advokat untuk mendampingi, meringankan dan bahkan membebaskan klien. Kalau membiarkan klien ditahan dan dihukum itu bukan penasehat ya. Kemudian Masya Allah, kangen dengan live Bang RH, sehat-sehat dan sukses selalu. Semoga istiqomah dan berkah. Thank you very much ya. Karena itu tontonlah biar saya bersemangat. Kalau tidak ditonton gimana saya bersemangat ya. Kemudian apa lagi ya? Lanjutkan Bang RH, TPDT dan Tokham. Terus terang saya jadi heran dengan tim yang ono. Apa jangan-jangan kayak ES juga ujung-ujungnya. Tapi berbungkus syari. Kok gaya bicaranya gitu amat, jadi nggak respect. Saya cuma membacakan ya. Mengingat jumlah pengacara tim Tokham itu sedikit, apakah Pak Taufik, Wirawan Adnan, Lutfi, Al-Katiri juga ikut nanti bergabung ke Tokham biar nggak keteteran bikin perlawanan, pledoi duplik dan lain-lain? Maybe yes, maybe no. Ya, tetapi yang perlu dipahami, one thing for sure, ya, kami Tokham itu jauh lebih banyak membuat surat ya dibandingkan dengan timnya Dr. Tifa. Kok bisa begitu? Iya, karena timnya Dr. Tifa itu langsung masuk pokok perkara dan kemudian sidangnya seminggu sekali, ya kan? Kalau kami sudah menjalani 2 pra-peradilan, hari pertama membacakan surat permohonan, ya, hari kedua kemudian mendengarkan jawaban dari termohon dan turut termohon. 2 jam setelah itu, setelah diketok palu, dikasih kesempatan untuk membuat replik. Kemudian membacakan replik. 2 jam setelah itu diberikan kesempatan kepada termohon dan turut termohon, dalam hal ini penyidik polisi, kepolisian dan jaksa, untuk membuat duplik. Hari ketiga itu pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak kami, termohon. Hari keempat itu pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak termohon dan turut termohon. Kemudian hari kelima menyampaikan kesimpulan tertulis. You can imagine, ya. Artinya dengan 2 kali, ya, dengan 2 kali pra-peradilan, 1 dikabulkan dan 1 ditolak, kami sudah bikin 6 dokumen. 1 dokumen permohonan pada prapit pertama, dokumen replik dan dokumen kesimpulan. Demikian juga pada prapit kedua. Jadi kalau dibilang keteter, ya justru kami membuktikan dengan 6 dokumen tersebut dibandingkan 1 dokumen, justru kami kemudian tetap bisa handle it ya. Tetapi tentu ya kita harus open mind. Tenaga-tenaga yang baik, yang memang punya kemampuan sepanjang dia mau ya, dan kemudian ada chemistry-nya, tidak perlu juga kita tolak. Dan one thing for sure, nama-nama yang Anda sebutkan itu adalah berada dalam Troya pada waktu itu di mana saya jadi koordinatornya ya. Jadi Wirawan Adnan itu koordinator litigasi, kemudian Lutfi Hakim itu adalah wakil koordinator litigasi, kemudian Al-Katiri anggota di Troya, walaupun dia kemudian juga koordinator di TPDT. Jadi sebagai in term of communications we have no problem at all ya. Tetapi kan kita tidak tahu apakah orang lain bagaimana gitu ya. Kemudian Pak Taufik juga bagian dari Troya juga gitu ya. Oke, don't worry about that ya. Kenapa cuman Pak RH jadi advokat pidana pertama kali kayak jadi sasaran tembak, jadi kambing hitam oleh kelompok Rismon dan Tremul, dan paling parahnya dengan kelompok Taka? Apakah RH kena mental? Alhamdulillah no. Jadi saya juga heran ya kan. I'm not the expert of a criminal law ya. Don't worry about me ya. Saya juga baru belajar sesungguhnya, tetapi ya tentu kan I have another experience ya in leading people and so on and so on. Jadi karena itu ya sesama biskota dilarang saling mendahului ya. Kemudian selamat pagi Bung RH, sehat selalu, salam dari Purbalingga.
berjuang dengan kapasitas masing-masing dan tujuan yang sama, mengadili ijazah Jokowi asli atau palsu. That's the point, ya. Satu guru, satu ilmu, dilarang saling mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya. Bang RH, jangan terpancing dengan kata-kata yang seperti memecah belah, terus fokus ke tujuan. Saya tidak merasa ya terpecah belah dan lain sebagainya. Saya merasa this is a division of labor. Ini hanyalah pembagian kerja saja. Jadi ya, yang perlu Anda ketahui adalah walaupun saya koordinator Bala RRT kemudian menjadi Troya setelah Rismon keluar atau dikeluarkan atau kita menarik diri dari Rismon, ya, dan kemudian Roy Suryo dan Dr. Tifa membentuk Troya, ya, Troy itu Tifa Roy's Advocates dan saya koordinatornya. Tapi in fact saya pun tidak tergabung dalam TPDT-nya Dr. Tifa, tim pembela Dr. Tifa, dan kemudian saya pun bukan anggota Tokham. Ya, karena Tokham itu adalah lawyer pribadi Roy Suryo. Lalu saya tergabung dengan siapa? Yes, I'm an independent person invited by Tokham to join, and then I join independently, ya, just me, not my gerbong. Kan saya tidak membawa gerbong apa-apa. And then from Taka ada juga Abdul Ghafur, ya, dan kemudian Soraya yang diminta bergabung oleh Tokham. And then Tokham itu adalah sebuah entity yang sudah hadir terlebih dahulu dan mendampingi Roy Suryo. Jadi Roy Suryo percaya pada Tokham, bukan pada Troya, dan Dr. Tifa percaya pada TPDT juga bukan pada Troya. Meaning that, ya, she doesn't believe me. Kan begitu. Ya, sama juga seperti Roy Suryo, he doesn't believe me, and he doesn't believe Troya untuk to assist him, ya, in case hearing, ya, before the court, ya. Jadi begitu sobat RH sekalian, ya. Yang lebih menyakitkan ketika Kurnia Tri mengatakan, Mas Roy jangan rusak rumah kami. Wah kakak, siapa lo bu yang mau ngerusak? I don't know exactly it is real from Kurnia Tri Royani atau tidak, ya. Karena saya membaca beberapa meme yang saya merasa kok dari sumber yang sama, ya. Tetapi semangat saya untuk klarifikasi ke Kurnia rupanya belum berbalas, ya. Kemudian karena dalam kesempatan lain Kurnia juga mengatakan segala sesuatunya lancar, visi misinya sama sampai hadirnya RH, gitu, ya. Oke. Kemudian kata-kata yang sangat menyakitkan dalam pernyataan sikap Taka adalah advokat yang membela klien berusaha untuk meringankan dan membebaskan itu bukan advokat tapi Markus atau maklar kasus. Alhamdulillahirabbil alamin. Fitnah mengurangkan kita dari dosa, mengurangkan dosa kita, ya, karena kita banyak dosa, ya. Waalaikumsalam, ya. Apakah Bang RH dan AK punya kejadian di masa lalu sehingga membuat AK dendam saat ini? I don't know exactly. Ya, I have no idea about that. Ya, I invite him regularly before, maybe before November 2025. Ya, jadi I don't know exactly, ya. Kemudian saya salut dengan Pak Era yang cool menyikapi situasi. Insya Allah terus dalam kebaikan dan menegakkan kebenaran. Ya, doakan saja, ya. Bang RH, kenapa ada komen-komen dari pihak sebelah al khusus penasihat hukum Jokowi, misalnya Rifai yang bilang bahwa Mas Roy, Dr. Tifa itu bilang Nusa Kambangan kan Jokowi, walaupun kayaknya mereka nggak pernah ngomong begitu. Begini. Kalau saya lihat, ya, pertama, ya, kita harus jelas recordnya. Yang kedua adalah kalau kita ngomong tentang sesuatu, ya harus dilihat apakah itu dalam konteks yang constantly ngomong seperti itu, ataukah ya hanya
menanggapi aksidental, ya, insidental saja. Kadang-kadang kan kita diglorifikasi sebuah pernyataan yang kita ucapkan satu kali dan not with intention, ya kan, gitu ya. Oke. Mas Refli, gimana tanggapannya Roy menghadiri kasus kriminalisasi LBH Muhammadiyah Gufroni? Terlihat Mas Roy masih akrab dengan Bang Aka, Tri Kurnia dan Rizal Fadila saling berjabat tangan. Ya good. Artinya perbedaan pendapat itu tidak menyurutkan yang namanya human relationship, ya kan? Human relations. Jadi it's good ya. Artinya ya sekedar perbedaan pendapat saja. Kapan kelanjutan pra peradilan Roy Suryo? Besok insya Allah jam 9 kita akan sidang kembali ya. Kayaknya Aka itu ada rasa iri, dengki dan lain-lain itu karena RH lebih kaya, lebih terkenal, lebih hebat, lebih baik mukanya dari jangan begitu ya. Saya kira enggak begitulah ya. Oke, pecah kongsi nih ya, enggak juga. Jadi gini, ketika orang bicara tentang pecah kongsi itu agak aneh menurut saya. Kenapa? Karena in fact saya tidak pernah bergabung dalam TAKA, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Iya kan? I don't join the team at all. Jadi kenapa kemudian dibilang pecah kongsi? Saya ya di-hire oleh RRT dengan membentuk Bala RRT. Awalnya nggak ada namanya, kemudian saya mengusulkan namanya Bala RRT sebelum kita menghadiri yang namanya gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025. Jadi sekali lagi, once again ya, saya tidak pernah gabung atau join dengan grup TAKA. Kenapa kemudian saya diwajibkan untuk tunduk dan patuh dengan misalnya code of conduct mereka? Kan kita di kelompok yang berbeda. Dan kalaupun kemudian misalnya ya ada crossing di Roy Suryo, you ask Roy Suryo, not me, ya. Misalnya ada sebuah kebijakan yang tidak disukai oleh TAKA, ya pertama kalau itu datangnya dari Bala RRT atau Roy Troya, ya sesama biskota dilarang saling mendahului. Tetapi kalau dia mau komplain, ya you complain to your principal, ya kan, your client, not me, ya kan, gitu ya. Karena itulah saya kira ya saya hanya ingin mengatakan hal yang waras saja, ya. Kemudian langkah Prapit yang dilakukan Roy adalah sangat tepat untuk menghindari seperti kasus Bambang Tri dan Gus Nur yang dipenjara tanpa menunjukkan ijazah. Banyak pengadilan yang lain untuk membuktikan ijazah. That's why you can imagine kalau kemudian kita send to jail for 12 years, ya kan, untuk Dr. Tifa dan kemudian Roy Suryo. Enak aja. Siapa yang mau ya? Saya heran Aka dan perubahan sikap ya, sepertinya tidak terima dengan dikabulkannya eksepsi Tifa dan Royce. Jadi ragu dengan perjuangannya. I don't know exactly ya. Karena bagi kami adalah dikabulkannya pra peradilan dan dikabulkannya eksepsi itu adalah sebuah kemenangan. Dan we cannot control it, ya kan? Itu adalah kewenangan hakim. Oh, hakimnya dipengaruhi pihak lain. I don't know exactly, juga not in our authority to intervene hakim, ya kan? Jadi ya itulah gitu. Bang, kenapa Mas Roy akhir-akhir ini tidak muncul di podcast atau berita sama sekali, apalagi Israel? Is it? Saya kira kalian yang tidak melihatnya, but ini my suggestions. Ya memang nggak boleh banyak-banyak juga tampil di media karena dia dalam posisi sebagai tersangka dan kemudian bisa jadi terdakwa ketika kasus sudah dilimpahkan di pengadilan. Jadi dibacakan dakwaannya ya. Jadi sobat dewa sekalian, kita harus pahami bahwa the lawyer's job itu beda dengan the activist job ya. The lawyer's job itu diikat oleh
hal-hal yang ketat. Salah satunya adalah kode etik advokat. Misalnya, ya Anda bekerja untuk membela kepentingan klien Anda, bukan kepentingan pihak lain misalnya. Walaupun pihak lain itu terkesan merdu, yaitu bernama rakyat Indonesia. Karena kalau pihak lain itu bernama rakyat Indonesia, maka sesungguhnya Anda memperjuangkan hal yang sifatnya tidak terukur. Kan begitu. Banyak medan perjuangan untuk membuktikan ijazah palsu. Saya pagi ini misalnya ya mendapatkan sebuah podcast, tapi saya belum baca ininya persisnya, dari Rizal Fadilah. Misalnya begini, mengatakan bahwa ya pembuktian ijazah palsunya Jokowi itu bukan sidang Roy, tapi sidang saya, tapi laporan saya. It's okay kan? Itu artinya dia punya kesadaran bahwa memang begitu ya, gitu. Oke, apalagi ya, rupanya Sobat R sekalian paham betul dengan masalah ini ya. Oke, coba kita bacakan lagi ya. Apakah kemenangan Dr. Tifa bisa dipakai oleh Roy Suryo? Begitu juga sebaliknya kemenangan Prapit Roy Suryo. Jawabannya iya dan tidak. Dan panjang jawabannya ya. Sebagai contoh, ya nanti ketika misalnya dakwaan terhadap Roy Suryo bagaimana? Apakah masih menggunakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 misalnya? Apakah kemudian masih menggunakan pasal 310 KUHP yang lama? Kalau ada perbaikan-perbaikan kan tentu tidak bisa as it is ya. Tidak bisa sama persis gitu ya. Apapun yang sekarang sudah terjadi, the common enemy tetaplah sama, yakni Mulyono dan Fufu Fafa ya. Rasa lezat, hidup sehat, dunia cerah. Beda lagi nih. Nyimak Prof. Pak RH terus jaga Pak Roy dan Dr. Tifa tetap berjuang tanpa harus terpidana, itu yang baik ya. For the time being ya, untuk persidangan saya hanya membela Roy Suryo. Dr. Tifa sudah di-assist oleh TPDT, tim pembela Dr. Tifa ya. Oke, begitu Sobat RH sekalian ya. Ya, little bit clarifications, tetapi nanti akan saya sampaikan hal-hal yang lebih substantif kalau memang perlu disampaikan. Barangkali I'm not too clear ya, karena saya terus terang ingin menjaga agar jangan sampai kemudian ini meruncing menjadi apa istilahnya, serangan-serangan yang masif kepada pribadi. Tapi kalaupun itu menjadi sikap dan dilakukan, ya I have no problem ya. Kan saya mengatakan 3 hal di dalam ketika membuat YouTube ini pertama. Kedua, pertama ya, salah satunya hal yang tidak boleh dilakukan adalah Anda menyentuh fisik. Kalau Anda menyentuh fisik itu lain persoalan. Tapi kalau Anda cuma mengatakan A, B, C, D dan sebagainya, ya it depends on me. I forget it about that, ya kan? Saya nggak terlalu masalahkan. Tetapi kalau menyentuh fisik itu lain persoalan. Bagaimana dengan fitnah dan lain sebagainya? Kadang-kadang saya pun I don't care about that sometimes gitu. Tetapi bagi saya jawab sajalah. Tapi saya juga kadang-kadang tidak mau menjawabnya. Bagaimana lapor polisi? Saya terus terang paling alergi lapor polisi kalau untuk diri saya sendiri. Tapi kalau orang lain yang mau melapor, ya kita kan tidak bisa mencegahnya ya. Begitu Sobat RH sekalian. Dan kemudian kalau kita melakukan kritik ya sedapat mungkin pada substansinya, pada pendapatnya. Walaupun kadang-kadang pendapat tidak bisa dibedakan dengan orangnya, ya. Nggak penting sebenarnya motivasi dari pendapat tersebut. Apakah motivasinya benci, tidak suka dan lain sebagainya. Kita hanya khusus ya, berhenti pada substansi. Nah, substansinya itulah yang saya jawab. Ya, dengan informasi. Kalau saya menganggap sesuatu itu disinformasi, maka saya jawab dengan informasi. Kalau sesuatu itu saya pikir adalah fitnah, maka saya jawab dengan versi yang tidak fitnahnya atau alias benar menurut saya.